Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan presentasi. Kelompok kami beranggotakan Dinda Putri Duyanti, Ramadhani Hari Putra, Desi Laura Safitri, Rinda Zilziani Salji, Akbar Taufik Ramadan, dan Widianto Firmansyah. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Slide kedua sampai kelima akan dibacakan oleh Desi. Dipersilakan Desi untuk membacakan slide. Baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi membahas tentang pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama takwa, kedua cinta dan ridho, 3 ikhlas, 4 khauf dan raja, 5 tawakal, 6 syukur, 7 takarrub dan 8 taubat. Yang pertama pengertian. Pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan. Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh karena itu, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara-cara yang tepat agar memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk slide ke-6 sampai ke-8 akan dibacakan oleh Akbar Taufik Ramadan. Dipersilakan. Yang kedua, macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, takwa. Takwa memiliki arti secara bahasa berasal dari kata waka yang artinya menjaga. Sementara itu, pengertian secara umum dari takwa tersebut yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hikmah takwa, pertama, dikaruniai ketegasan dalam bersikap dalam menghadapi masalah, dilimpahkan berkah dan rezeki, diberi jalan keluar di tengah kesulitan, dimudahkan segala urusan. Untuk selanjutnya, slide ke-9 sampai ke-11 akan dibacakan oleh Dinda. Dipersilakan. Cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta pada diri manusia, namun juga cinta kita yang utama sekali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Pengertian ridho yaitu kerelaan hati, rasa senang dan tidak menantang dan menerima qada dan qadar dengan senang hati. Ikhlas. Kata ikhlas berasal dari kata khalasa yang artinya bersih, jernih, dan murni. Tidak bercampur dengan apapun. Secara terminologi, kata ikhlas bermakna beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah. Khauf dan raja. Khauf dan raja merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang mukmin. Tanpa keduanya, ibadah kita takkan bisa tercapai kesempurnaan. Secara bahasa, khauf berasal dari kata khafa, ya khafu, ya khaufan, yang artinya takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau perasaan takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Raja, secara bahasa berasal dari kata raja, yarju, rajaan, yang berarti mengharapkan pengharapan, yakni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Untuk slide 12 sampai slide 13 akan dibacakan oleh Dani. Dipersilakan Dani untuk membaca slide. Baik, untuk selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal sendiri berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Yang selanjutnya ada syukur.
Pengertian syukur sendiri adalah bentuk rasa pengakuan dan memberikan pujian terhadap nikmat yang Allah berikan yang disertai ketaatan kepada Allah. Contoh perilaku syukur atas nikmat yang Allah berikan yakni yang pertama, mengucapkan alhamdulillah dan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, selalu rendah hati dan tidak sombong dalam menjalani hidup. Lalu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk slide 14 sampai slide 15 akan dibacakan oleh Widianto Firmansyah. Dipersilakan kepada Widianto Firmansyah untuk membaca slide. Baiklah, takarub. Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan amalan-amalan, sunnah, nafilah maupun bentuk-bentuk ketaatan lainnya. Taubat. Taubat adalah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, serta mohon keampunan dari Allah. Di dalam Islam digariskan cara-cara memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu menyesal, menginsafi dan berazam tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk slide 16 sampai 17 akan dibacakan oleh saya. 3 alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya. Sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun atau berakhlak kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan mungkin akan dapat disampaikan melalui via WhatsApp. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.